Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Ratu Bilqis Amelkis Marif. Saya mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk hadir pada wawancara kita hari ini. Sebelumnya, tujuan wawancara ini adalah untuk keperluan skripsi saya, yaitu menggali pengalaman anak perempuan yang pernah menghadapi perselingkuhan ayah. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwa semua yang kamu ceritakan hari ini sepenuhnya bersifat rahasia dan hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mendengar pengalaman kamu secara jujur. Jika ada pertanyaan yang membuat kamu tidak nyaman, tidak masalah untuk dilewati. Apakah kamu bersedia untuk saya rekam wawancaranya? Tidak. Tidak. Iya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin bisa kita mulai ya. Sebelumnya saya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Pen Manohara, Usia berusia 19 tahun ini ya. Asal Makassar, sekarang sedang bekerja atau berkuliah? dua-duanya, kerja dan kuliah. Kuliah sambil kerja. Sudah semester berapa? Semester 2. Oke. Tadi dengan nama Manohara ya? Ya, Biasanya dipanggil siapa? dipanggil Cinta. Oke. Cinta, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin kamu tanyakan tentang penelitian saya? Tidak. Tidak ya, berarti sudah tidak ada. Nah, kalau gitu bisa kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kepada saudari Cinta, mungkin boleh diceritakan bagaimana kamu pertama kali tahu bahwa ayah kamu pernah berselingkuh? Awal saya tahu ayah saya selingkuh itu kapan itu ya? Sudah lama, dari kecil. Dari sebelum saya dari sebelum saya pindah ke sini di Dayak. Dari sebelum pindah, saya tahu waktu masih di Antang rumah dulu. Saya tahu awalnya waktu masih kecil saya tidak tahu kenapa ibu saya marah-marah itu hari. Terus semua HP dia ambil, terus dia buang ke belakang rumah. Pokoknya di situ dia marah-marah. Bilang apa ya itu kata-katanya. Pokoknya dia tuh pakai bahasa Bugis. Cuman saya tahu apa artinya. Cuman aku tahu bahasa apa namanya? Cuman aku tahu jelaskan apa maksudnya. Pokoknya dia tuh yang kayak bilang bapakmu itu begitu. Pokoknya udah bisa jelasin karena aku lupa pas masih kecil juga. Terus ya sejak saat itu saya tahu. Saya tahunya itu waktu masih berkelahi. Terus ada satu ketika waktu kecil itu nggak tahu, kita berempat situ nggak tahu mau pergi mana. Ibu sama ayah berkelahi di jalan. Terus ibu minta turun, dan setelah turun itu di situ saya tidak berani. Sebelum ibu turun berkelahi, ada cekcok, marah-marah, terus ibu minta turun. Terus pas saya tanya kenapa ibu turun, pak saya marah-marah, dia bilang jangan tanya. Jadi saya diam. Saya tidak tahu ya kakak saya ngapain, kayaknya tidur karena dia mabok. Dia kalau naik mobil waktu kecilnya dia mabok. Dia mabok waktu kecil. Kalau naik mobil biasa orang kampung
gitu kan. Nah, setelah turunnya ibu saya dari mobil itu, saya sudah tidak tahu, ada beberapa hari ibu saya itu tidak pulang-pulang ke rumah. Jadi saya ditinggal berdua sama kakak saya, dan kejadiannya di situ saya masih kecil, jadi belum bisa masak sendiri ya. Jadi dimasakkan sama kakak, walaupun harus harus memohon-mohon dulu. Dan itu hari ayah saya tidak tahu dia sudah kerja atau tidak, cuman dia memang jarang di rumah. Kalau tidak salah dia dulu suka bola-balik abdesir gitu. Oke, untuk pertama kali tahu bahwa berselingkuh itu ya? Iya, Tadi sempat pertama diceritakan dia tahu selingkuh pas masih tinggal di Antang sebelum pindah ke Dayak. iya, Terus kemudian kamu menambahkan bahwa sebelumnya memang ayah dan ibu sudah sering berkonflik ya, cekcok seperti itu. iya. Apakah penyebabnya ini? Kurang tahu karena setiap dia berkelahi saya cuman, karena dulu waktu kecil kan saya suka keluar begitu kan main. Terus ada suatu ketika saya itu ketiduran sama kakak saya nonton TV di depan TV waktu di rumah dulu. Terus kita tidur, bangun-bangun TV sudah ada di kaki ya. Sudah ada di kaki karena dilempar berkelahi. Terus mungkin mereka sadar kita terbangun karena terkena TV begitu. Jadi kita digendong, dimasukkan di kamar. Dan di situ karena saya memang masih tidak tahu apa-apa, jadi saya biarkan mereka berkelahi, saya tinggal tidur. Tetapi setengah sadar saya mendengar kakak saya mengisap-isap ingus begitu, seperti menangis. Jadi saya balik, saya tanya, dia kenapa? Tapi dia tidak jawab, terus dia cuma peluk saya tidak peluk karena saya tidak tahu dia kenapa tiba-tiba menangis. Jadi kebesokannya saya tanya lagi, dia kenapa menangis, dia tidak tanya saya. Katanya kamu masih kecil. Jadi ya sudah, karena saya masih kecil saya tidak urus juga karena ya bodo amat begitu. Oke, seperti itu. Tapi maksudnya untuk perselingkuhannya sendiri bagaimana pas kamu tahu? Saya taunya waktu SMP kalau tidak salah itu ya, corona. Itu hari ayah saya suka bolak-balik luar kota gitu kan, pergi Endrekang. Ada satu ketika saya sama kakak saya dengan bapak saya bertiga aja ke Endrekang, ibunda ikut. Nah, karena saya tahu bapak saya sibuk ayah, jadi kita di kamar berdua makan, main nonton, begitu kan, main-main. Sampai ada satu ketika kita main kejar-kejaran. Saya keluar dari kamar, saya cari bapak saya lihat dia ada di meja resepsionis itu kan ada ruangan kayak kamar begitu kan. Saya lihat dia ada di situ, saya masuk, saya minta dipangku tapi saya didorong ya. Saya didorong, katanya jangan ganggu. Terus saya lihat itu cewek, itu cewek juga bilang, terus itu juga cewek bilang jangan diganggu, ayahnya dulu lagi sibuk. Tapi saya lihat mereka berduaan. Jadi saya disuruh ke kamar, pas saya juga suruh saya ke kamar, tapi saya sebenarnya tidak mau ya karena saya kepo dia ngapain. Tapi saya disuruh ke kamar, ditarik sama kakak saya dong, memang dia. Terus waktu di kamar kita langsung evaluasi di situ. Kita membicarakan itu cewek kayak bagaimana, dan kita cerita semua. Di situ saya baru tahu kalau ternyata kakak saya pernah dikasih ikut buat ketemu sama salah satu selingkuhannya bapak saya, dan saya tidak tahu. Ternyata saya juga sering lihat itu cewek di ruko, tidak tahu ruko mana itu. Pokoknya saya ingat setiap ke ruko situ saya selalu pesan es krim dan ada itu cewek. Oke.
Jadi pas taunya tuh pertama kali pas SMP ya? Iya. Kelas berapa? Kapan itu corona ya? 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya. Cara mengetahuinya tadi pas pertama kali tuh ya? Pas Iya. pertama kali tahu bahwa ayah berselingkuh pas di hotel itu. Iya. Nah, di situ tadi cerita kamu kan maksudnya di berduaan saya dalam kamar hotel. Iya. Apakah memang berselingkuh di situ atau memang ada kerjaan? Tidak tahu itu ada kerjaan betulan apa tidak, cuman di situ kita cuman berfokus ke ceweknya karena ceweknya itu bercadar. Terus kalau cewek bercadar kan tidak boleh membuka niqabnya kecuali sama yang mahramnya. Tapi dia buka di situ, jadi kita berpusat ke situ, kita membicarakan kalau ternyata itu juga selingkuhannya atau apalah mungkin ya kan. Oh, jadi memang perempuan yang berdua dengan ayah saat itu bercadar ya, tapi pas bersama ayah tadi dia membuka cadarnya. Iya. Makanya kita menyimpulkan ada perselingkuhan seperti itu. Iya. Nah, ini pas kelas SMP, apakah pas kita pindah di Dayak? Kelas 1 SMP pas kita pindah di Dayak di situ? Waktu pindah ke Dayak saya kelas 2 SD. Oke, berarti memang sudah di Dayak memang pas kelas 1 SMP. Nah, kalau saya mundur lagi, tadi kita ceritakan bahwa pas masih tinggal di Antang dulu orang tua tak sering bertengkar. Iya. Begitu. Nah, kira-kira kenapa? Kalau yang kamu tangkap kira-kira apa alasannya mereka bertengkar? Saya tidak tahu karena dulu waktu kecil kan saya setiap bertanya saya selalu dibilangnya jangan mau tahu karena masih kecil kok. Jadi saya ya berpikir cuman ya sudah main-main selayaknya anak kecil begitu. Jadi enggak paham ya saat itu. Iya. Oke. Nah, tadi juga kamu sempat bilang bahwa kamu sempat menyebut kata evaluasi setelah menggap orang ayahnya itu ya. Nah, kamu menyebutkan bahwa kakakmu bercerita bahwa dia pernah dibawa sama ayahnya untuk menemui seselingkuhan. Nah, kamu tadi menyebutkan kata ruko. Itu ruko maksudnya selingkuhan dengan si cadar ini atau boleh diceritakan? Lain lagi. Jadi dulu bapak saya itu punya banyak cewek, ya kan. Saya tidak tahu itu temannya atau bagaimana, tapi yang saya tahu dia suka ketemu sama cewek. Nah, sampai waktu kecil saya waktu masih opening itu ruko, openingnya kayak masih baru dibuka itu ruko, saya lihat di situ kita makan apalah situ. Terus saya ditinggal berdua sama kakak saya di meja itu, disuruh makan saja, ada es krim, ada ini, ada itu. Nah, terus setiap malam pasti bukan setiap malam juga, cuman kalau keluar pasti disempatkan singgah di situ. Entah itu sebentar, entah itu lama. Terus ya seperti biasa kita ditinggal di meja yang berbeda dengan meja bapakku dengan itu cewek. Begitu. Ruko ya? Iya. Kamu tahu rukonya di mana? Di Makassar? Iya, di Makassar, tapi tidak tahu itu rupanya sekarang di mana letaknya. Oke, jadi tadi kamu menyebutkan bahwa memang bapak tak sudah sering ya, gitu. Sebelum dengan si cadar itu tadi. Nah, berarti kamu tahu bahwa ayahmu pertama kali berselingkuh pas kelas 1 SMP. Iya. Nah, tapi kamu menyebutkan bahwa sebelum-sebelumnya memang ayahmu sudah pernah berselingkuh. Dari kapan Muto bilang ayahmu memang sudah pernah berselingkuh sebelum yang Muto ini? Dari itu kakak saya yang cerita. Terus saya juga lihat di lingkungannya bapak saya itu kebanyakan cewek, dan beberapa
Dan beberapa dari cewek itu tuh terlalu dekat sama bapak saya. Ya saya tahu mungkin kayak teman atau bagaimana, cuman dekatnya itu lain. Ada beberapa yang dekatnya itu lain, jadi yang kayak oh, dan sadarnya itu kalau itu sebenarnya tidak boleh itu waktu besar ya. Waktu saya sudah paham kok, oh sebenarnya tidak boleh kalau orang sudah bersuami, orang yang sudah beristri terus dekat sama cewek begitu. Pas sudah dewasa, umur Iya. berapa? Umur berapa ya? 3 SMP, 2 SMP. Di situ kamu sudah sadar ya bahwa itu Iya. perbuatan yang salah. Nah, eh, saya akan menggali lagi dulu ya untuk yang perselingkuhan ayah tak ini. Jadi cara mengetahuinya tadi secara langsung ya, melihat secara langsung seperti itu dan diceritakan juga dengan kakak. Iya. Pernah diceritakan juga sangat dengan ibu atau orang lain? Tidak. Jadi pure sama dari informasi yang kakak berikan ya. Iya. Nah, waktu itu siapa pertama kali kamu tahu itu kelas 1 SMP. Nah, berapa lama kamu tahu tentang perselingkuhan ayam itu? Maksudnya berapa lama saya tahu? Maksudnya Berapa lama kamu tahu bilang ayahmu berselingkuh? Berapa kali kalau kita bertanya, kalau saya bertanya berapa kali nih ayahmu berselingkuh? sudah banyak. Kok tidak? Tapi setauku ada 3 cewek. Tapi yang saya ingat namanya itu cuman 4 sama si cadar itu. Cuman yang saya ingat itu namanya cuman Megawati mungkin Mega. Oke, jadi sekitar ada 4 yang kamu ingat ya perselingkuhan ayah dengan si cadar tadi. Nah, yang paling lama itu sama siapa? Enggak tahu. Mega. Paling lama. Ya. Nah, em, bagaimana kondisi keluargamu saat itu? Apakah orang tua saat ini masih bersama atau sudah berpisah sebelum kamu tahu? Ayah sudah meninggal ya sekarang. Tapi memang masih sama. Maksudnya? Apa tidak ada kata cerai? Jadi maksudnya ayah meninggal dalam keadaan masih bersuami, dalam keadaan suaminya, ibunya cinta. Iya, ayah masih status sah. Oke, berarti pas terungkap itu perselingkuhan, status orang tua masih Masih sah. menikah. Masih menikah. Oke. Nah, dari perselingkuhan itu tadi ya, kan kamu dapat infonya dari kakak. Nah, apakah ada yang sudah mencoba untuk menyembunyikan informasi-informasi perselingkuhan ayahmu? Atau justru kau tidak sengaja tahu? Memang diceritakan. Diceritakan ya. Ibu tidak pernah menyinggung soal perselingkuhan ayah sebelumnya? Tidak. Tidak ya. Oke. Berarti saudara lain, kamu berapa bersaudara? Kalau dari ibu ada 2, kalau dari ayah itu ada 4. Gimana hubunganmu dengan saudara kandung ya berarti? Iya, beda mama. Bagaimana hubunganmu dengan saudara-saudaramu? Kalau sama yang pertama baik, kalau yang kedua tidak terlalu akrab. Kamu anak keberapa? Anak bungsu dong. Berarti anak yang ketiga, boleh diceritakan? Anak ketiga dia ceritakan ciri-cirinya. Nah, maksudnya bagaimana hubunganmu dengan kakak ketigamu? Bagaimana ya hubungannya? Suka mengganggu begitu ya ketenangan. Maksudnya kan begitu. untuk kakak pertama tadi dekat ya? Cukup akrab. Cukup akrab. Kalau kakak yang kedua?
Maksudnya yang cukup akrab itu kakak ketiga. Kakak ketiga ya, yang akrab. Kalau kakak yang pertama, Tidak terlalu. kakak yang kedua juga. Iya. Oke. Nah, kalau begitu saya kembali lagi ya. Saat pertama kali tahu tentang perselingkuhan itu, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan kecewa, sedih, marah juga, ya, tapi kayak tidak bisa benci ya, gitu. Nah, dari semua perasaan yang kamu sebutkan tadi, nah, mana yang paling kuat kamu rasakan? Kecewa. Kecewa. Ya. Kamu tadi menyebut kecewa ya. Bisa diceritakan lebih detail kenapa kamu merasa kecewa? Kecewa karena apa ya? Karena yang kayak banyak ceweknya begitu, gitu. Jadi sempat menyebut marah. Iya. Kenapa kamu merasa marah? Marah karena tidak suka sama perilakunya, gitu. Oke, marah ya. Tadi kecewa karena banyak ceweknya. Terus marah karena tidak suka dengan perilakunya. Maksudnya ini marah. Kamu marah karena tidak suka perilakunya yang suka banyak ceweknya itu. Makanya kamu juga kecewa ya. Iya. Marah menyebabkan kecewa. Terus ada sedih tadi. Iya. Kenapa kamu merasa sedih? Sedih karena ternyata dibalik kasih apa, dibalik rasa apa ya itu, pokoknya dia baik sebagai ayah tapi sebenarnya gagal jadi suami yang baik, jadi yang kayak sedih. Sedih akan ibunya. Iya. Oke. Nah, apakah kamu merasa tidak menyangka ya akan melakukan hal seperti itu, atau kamu memang maksudnya Apa? apakah kamu ada rasa tidak menyangka karena sosok ayah yang kamu kenal berbeda dari kenyataannya? Iya. Oke. Berarti tadi untuk perasaan yang muncul kamu merasa kecewa, sedih, dan marah ya. Oke. Nah, apakah kamu menangis saat itu, saat tahu, atau justru tidak bisa menangis sama sekali? Tidak menangis. Tidak menangis. Apa yang melakukan pas tahu? Cuma yang waktu saya tahu kaget, terus yang kayak ih, Apa maksudnya is? yang kayak ternyata begitu orangnya. Ayam? Iya. Jijik gitu? Jijik, nggak tahu juga, jijik kayak tidak tahu. Ilfil kayak gitu ya? Ilfil. Nah, berarti kamu sudah sering melihat ayam berselingkuh seperti itu. Apakah kamu pernah dendam baik kepada ayahmu maupun si selingkuhannya itu? Kalau dendam tidak, maksudnya dendam nggak ada, cuman marah. Kepada siapa? Marah sama dua-duanya karena mau jadi selingkuhan sama mau selingkuh. Jadi itu ya ada merasa marah juga. Nah, apakah ada perasaan malu? Baik malu sendiri atau malu kalau orang lain tahu soal ini?
Tidak juga. Tergantung karena tergantung dari siapa yang tahu ini. Kalau misalnya kayak teman dekatku atau yang kayak teman-teman pondok, enggak juga. Tapi kalau misalnya kayak orang lain, kayak orang luar, orang yang enggak aku kenal atau yang aku kenalnya cuman kayak tidak terlalu dekat begitu, malu. Oke. Nah, Cinta, kamu sempat bertanya-tanya tidak? Kenapa ini bisa terjadi atau apa yang salah dari keluarga kami? Seperti itu. Tidak, karena saya tahu yang salah itu ayah. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubunganmu dengan ayah sebelum terjadi itu perselingkuhan? Atau sebelummu tahu? Tahu sama tidak tahu tetap sama, cuman yang kayak lebih ke berhati-hati kalau semisal keluar terus ketemu sama temannya ayah, terus kebanyakan cewek, biasa lebih ke apa itu kayak diteliti satu-satu itu orang yang kayak ini orangnya bagaimana ke ayah bagaimana begitu. Jadi kalau ada berubah sedikit sifatnya kayak baru diwanti-wanti begitu. Oke, jadi tapi hubunganmu dengan ayah sebelum tahu ayahmu berselingkuh bagaimana? Tadi kan maksudnya baik sebelum dan sesudah itu sama. Nah, sama ini dalam hal apa hubunganmu? Masih tetap dekat. Tetap dekat ya? Ya, Sedekat apa? sedekat layaknya anak sama bapak. Boleh diceritakan apa-apa saja, maksudnya dekat kayak bagaimana contohnya? Dekat selalu dibelikan apa yang ku mau, itu kan. Selalu diajak kemana-mana, terus kalau kemana-mana suka kalau semisal kan saya suka makan ya sama ayah saya, ditanya mau makan apa, terus kalau ndak tahu mau makan apa pasti pilih bakso karena saya suka makan bakso gitu. Walaupun bapak saya mau makan yang lain, tapi dia lebih mengutamakan makan saya. Karena saya kalau saya itu mau makan ini terus tidak mau, ya saya tidak mau makan. Kalau bukan yang saya mau, makanya ya begitu. Oke, jadi memang hubungan pas tahu itu sebelum tahu ya, pas masih kecil Iya, dekat ya. iya. Nah, kalau setelah kamu tahu soal perselingkuhan, bagaimana hubunganmu dengan ayah? Apakah ada perubahan? Atau kau pernah konfrontasi langsung dan atau lebih memilih diam? Diam. Tetap pilih diam, pura-pura tidak tahu. Tapi hubungannya masih sama, maksudnya masih Iya, masih dekat. masih kayak itu tadi, masih dibelikan apa-apa setelah Iya. tahu pun seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kamu sempat menyinggung bahwa ayahmu sekarang sudah meninggal. Iya. Nah, kapan ayahmu meninggal? Tanggal 4 Agustus 2021. 4 Agustus 2021. Iya. Oke, usiamu saat itu? Berapa itu? 15 tahun, 16, 14. Oke, sekitaran situ ya. Iya. Nah, saat itu ayahmu meninggal, bagaimana kondisi hubunganmu dengan beliau almarhum? Waktu itu sudah mulai canggung, tidak tahu kenapa, pokoknya yang kayak canggung saja begitu. Bisa diceritakan maksudnya canggung? Sejak kapan canggung? Waktu mulai sakit-sakit.
mulai sakit-sakit, sudah jarang interaksi sama ayah, jadi canggung. Oke, jadi itu ya mulai ada perubahan ya. Iya, Jadi berarti ayah tak meninggal karena sakit kayak gitu kah? iya. Oke. Allah. Hmm. Oke, jadi itu ya hubungannya dengan ayah akhirnya canggung karena saat ini. Kamu tuh kenapa bisa canggung? Karena jarang, selama sakit sudah jarang berinteraksi sama, terus saya juga sudah mulai sibuk sama teman-temanku, jadi yang kayak begitu. Oke, jadi memang kamu ditinggal ayah pas memang masih kecil sekali gitu ya? Pas Bukan puber. yang kecil, Bang. Iya. Nah, sebelum-sebelumnya apakah ada merasa perubahan hubunganmu dengan ayah? Tidak juga. Ada sedikit sebelumnya sakit. Selama pokoknya pokoknya semenjak ada kadang kan dulu kalau diajak pergi Endre kan mau-mau saja, cuman eh, semakin lama semakin nggak mau, kayak nggak mau ikut. Jadi kalau disuruh ke Endre kan biasa menolak, itu pun ikut kalau dipaksa. Ya, jadi oke, seperti itu ya. Mau tahu kenapa bisa merasa seperti itu? Karena nggak nyaman di dekatnya. Kenapa bisa tidak nyaman di dekatnya? Kadang karena kadang kalau berdua, kalau kalau dibiarkan kan, kalau di Endre kan di hotel. Nah di hotel kan biasanya cuma di kamar. Bisa kalau berdua di kamar itu kayak canggung, kayak nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aja canggung. Tapi kadang nggak canggung. Oke, mungkin karena ini ya anak perempuan juga gitu ya. Iya. Waktu itu kamu juga puber mungkin sudah mulai ada ini. Nah, jadi itu ya hubungannya dengan ayah setelah tahu akhirnya tidak ada perubahan, paling disebabkan karena kamu sudah mulai beranjak ke remaja kali ya, seperti itu. Iya. Oke. Nah, bagaimana perasaanmu saat ayahmu meninggal? Perasaannya itu eh sedih juga, sedih, tapi lebih tidak tahu kenapa sedihnya itu waktu di hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, mungkin karena sudah banyak temanku yang tidur begitu, jadi kayak cepat sih merasa baik-baik saja, tidak tahu kenapa. Selain rasa sedih tadi, ada lagi pas ayahmu meninggal? Apa ya, tidak ada. Apakah ada rasa kehilangan atau justru ada perasaan campur aduk, ada rasa lega mungkin? Tidak. Tidak ya. Jadi tidak ada rasa kehilangan begitu. Tidak. Tidak ada ya. Jadi memang rasa sedih saja yang kamu rasakan saat itu. Nah, oke. Nah, sampai sekarang, apakah kamu merasa ada hal yang belum selesai dengan ayahmu? Atau sesuatu yang ingin kamu katakan tapi tidak sempat? Ada. Boleh disampaikan? Tidak boleh. Hah? Tidak mau, Kak. Apakah kamu menuntut permintaan maaf? Atau kamu yang ingin meminta maaf tadi? Ada menuntut perminta maaf. Dia minta maaf ke saya Oke, atas apa ini?
karena dia pernah melakukan melakukan kesalahan ke saya. Boleh diceritakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Jadi itu yang ingin kamu. Tapi yang kamu sampaikan tadi berarti belum sempat ya beliau menyampaikan permintaan maaf ke kamu. Iya. Oke. Dan yang minta maaf cuma saya waktu dia sehari sebelum dia meninggal. Malamnya itu saya tidak tahu kenapa saya membersihkan rumah malam-malam. Dia ada di kursi di sini ya, kursi, terus di situ dia baring. Dia lihat saya menyapu, terus saya lihat dia, terus saya buang muka, terus sudah itu saya kasih bangun dia. Saya sebelum kasih bangun kayaknya, pokoknya di situ dia mulai ajak saya bicara lagi. Tidak tahu, mungkin dia juga rasa kalau saya mulai canggung sama dia. Dia tanya-tanya kayak ya basa-basi begitu, nggak ingat kak juga, aku lupa nih, basa-basi. Terus saya di situ tiba-tiba bilang minta maaf. Terus dia bilang dia cuma bilang iya tidak apa-apa, sembuji ayah begini. Terus besoknya sudah. Oh, jadi memang sebelum beliau meninggal kamu sempat berbicara ya dengan ayah. Iya. Seperti itu. Kamu menyampaikan permintaan maaf ke ayahmu. Iya. Oke. Jadi itu tadi ya ada perasaan yang belum selesai menuntut permintaan maaf. Apakah ada juga kaitannya dengan perselingkuhan yang beliau lakukan? Minta maaf maksudnya? Minta maaf ke kamu karena beliau sudah mengkhianati keluarganya mungkin. Ayah yang minta maaf? Iya. Kalau itu ayah yang minta maaf harusnya ke ibu sih, bukan ke saya. Ada yang kamu rasakan bilang seharusnya. Jadi kayak ada perasaan belum selesai ini kayak gitu. Maksudnya yang bagaimana? Kan perasaan belum selesai mungkin ya karena kan ayam sudah meninggal. Apakah ada perasaan bahwa kayak belum ini kali ya, kayak enggak, kayak unfinished business, urusan yang belum selesai, ayahmu seharusnya meminta maaf ke ibu kayak begitu? Iya ada. Oke. Nah setelah ayahmu meninggal, perasaanmu terhadap beliau apakah berubah, misalnya lebih bisa memaafkan atau justru makin berat? Biasa saja sebenarnya. Ya cuma mau dia minta maaf, sudah dia akui kesalahannya itu hari, ya sudah. Oh, jadi ayahmu pernah minta maaf karena tidak pernah. Tapi yang kamu sampaikan tadi maksudnya Yang saya itu cuma mau dia kan tadi kau bilang apa tadi, ada rasa yang belum selesai. Nah yang saya rasakan itu saya cuma mau dia minta maaf ke saya, diakui kesalahannya itu hari, dan sudah nih kayak ya mungkin kalau dibilang kembali kayak dekat, semisal masih hidup, kalau dibilang kembali dekat kayak dulu ya tidak tahu, tapi ya begitu, cuma menjamin. Karena menurutku semua masalah akan terselesaikan dengan meminta maaf. jadi ada rasa ini ya, kamu menuntut permintaan maaf dari beliau kayak gitu. Iya. Tapi perasaanmu saat ini dengan ayahmu yang sudah meninggal bagaimana? Apakah kamu sudah bisa memaafkan atau justru makin berat untuk memaafkan beliau? Kan beliau sekarang sudah tidak ada ya, jadi tidak bisa lagi meminta maaf. Tidak. Selagi dia tidak minta maaf, bukan maksudnya aku tahu gini salah, berdosa, tapi ya itu sih yang harus, itu yang aku tunggu jawabannya. Allah.
Oke, jadi itu ya. Berarti memang masih belum berat, belum bisa untuk memaafkan beliau. Iya. Oke. Dan kamu tadi bilang kamu hanya bisa maafkan ketika beliau yang meminta maaf, gitu toh? Berarti kamu tidak akan pernah memaafkan beliau, kayak gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya, pernah enggak kamu berharap bisa berbicara langsung dengan ayah tentang ini semua sebelum beliau meninggal? Mau. Apa yang mau disampaikan? Rahasia ya. Rahasia ya. Tidak Oke. boleh dikasih tahu. Oke, bagaimana kamu maknai kematian ayahmu ini? Apakah ada rasa tidak adil atau justru ada rasa lega? Merasa lega ada sedikit, maksudnya bukan lega yang bagaimana ya. Nanti bilang berbeda sekali kalau astagfirullah. Tidak, maksudnya ya kayak setidaknya dia sudah tidak sakit begitu toh. Nah, terus merasa apa lagi tadi? Tidak adil. Tidak adil itu ada karena yang kayak aku bilang, waktu itu kan dia tinggalkan saya waktu masih kecil, masih butuh ayah begitu kan. Makanya ada rasa tidak adil sedikit. Maksudnya tidak adil Tidak adil karena pas yang ditinggalkan? kayak, iya pas, Maksudnya pas ditinggal meninggal? iya. Oke. Nah, apakah kamu masih sering teringat ayahmu? Tidak. Tidak. Tapi pernah biasanya? Iya biasa. Tidak, kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi semisal teringat ya. Ingatan apa yang biasa muncul? Ingatan apa ya? Kalau teringat ayah, apa yang teringat? Ingat saja. Apanya yang mau ingat? Kayak ingat kayak semisal lagi mau sekali kak beli barang toh, mau sekali kak beli barang, biasa kayak aku tanya Ji gitu, atau yang kayak lagi lihat-lihat barang kak, sebenarnya kayak ndak ada Ji niatanku mau sekali beli itu, tapi dibelikan kak karena aku lihat terus bilang kak lucu begitu. Jadi kamu mengingat momen-momen haru ya, momen-momen itu positif. Iya. Oke. Nah, pernah enggak kamu berdoa atau Pernah enggak kamu berdoa atau berbicara dalam hati kepada ayahmu setelah meninggal? Maksudnya berdoa bagaimana? Pernah berdoa misalnya atau kayak ngebatin ke ayahmu? Tidak ya. Nah, bagaimana orang-orang di sekitar kamu memperlakukan kenangan tentang ayah? Apakah mereka memuji atau justru mengungkit hal-hal negatifnya? Mengungkit yang positif sih. Positif ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubunganmu dengan ibu setelah ini perselingkuhannya terjadi? Apakah semakin dekat atau ada jarak? Kalau menurutku berjarak. Setelah perselingkuhan? Atau memang sebelumnya? Sebelumnya memang sudah berjarak. Iya. Nah, tapi bagaimana hubunganmu dengan ibumu sekarang? Apakah masih sama atau ada perubahan? Tidak tahu. Menurutmu bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Iya. Apakah masih berjarak atau sudah mungkin tidak terlalu dekat, tidak terlalu berjarak juga? Tidak.
Tidak dekat, tidak berjarak. Oke, jadi sudah mulai ini ya berarti ya, enggak berjarak pas dulu atau Mas? Iya. Oke. Nah, pernah enggak ibumu bercerita langsung kepada kamu tentang perasaannya tentang perselingkuhan ayahnya, perselingkuhan ayahmu? Dia cerita Iya. pernah. Aduh. Pernah? Iya. Hmm. Dia cerita yang itu tentang Mega. Mega. Iya. Apa yang dia ceritakan? Kalau dia dulu sudah pernah apa ya, kurang nggak tahu, aku ingat itu ceritanya sih. Lupa pokoknya dia bilang kayak dia pernah labrak itu Mega, bukan pernah mau labrak itu Mega tapi ditahan sama ayah. Itu yang sempat diceritakan. Masih ada lagi? Tidak ada. Nah, dari ceritanya itu tadi, bagaimana itu mempengaruhi kamu? Tidak ada sih. Tidak mempengaruhi apapun. Oke, nah, ada enggak anggota keluarga lain, misalnya nenek, tante, kamu atau saudaramu yang menjadi tempat kamu bersandar? Ada Siapa? temanku. Keluarga lain ini? Keluarga tidak ada. Enggak ada? Iya. Teman ya? Iya. Siapa temannya? Teman apa? Teman SMP. Oke. Boleh nanti kalau misal teman Kak ini yang saya wawancarai? Tidak mau, Kak. Tidak mau, Kak. Kira-kira siapa yang bisa saya wawancarai untuk ini wawancara teman dekat? Tidak ada. Oke, ada enggak pihak keluarga yang membela ayahmu atau justru memperkeruh suasana Maksudnya bela perselingkuhan ini? Ada enggak anggota keluargamu atau pihak keluarga yang membela ayahmu, perilakunya ayahmu, atau justru memperkeruh? tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada apa ini? Tidak ada sih yang bagaimana. Tidak ada yang membela, tidak ada juga yang memperkeruh. Iya. Saja. Oke. Nah, dari semua yang kamu alami, apa dampak yang paling kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang? Apa dampaknya? Kayaknya tidak ada sih. Pernah enggak dari kejadian ini kamu mengalami mempengaruhi tidurmu, misalnya susah tidur atau sering mimpi buruk atau sering terbangun tengah malam saat tidur? Kalau dibilang susah tidur, bukan susah tidur juga, cuman memang lebih sering begadang karena tidak mengantuk. Pernah kamu mencoba untuk tidur tapi tidak bisa? Selalu Susah tidur ya? susah tidur, nggak tahu. Oke. Pernah enggak bermimpi buruk tentang ayah? Pernah, tapi aku lupa karena yang ku ingatnya itu ini mimpi lama nggak tahu sudah Kak cerita ini apa tidak. Itu mimpiku pokoknya apa sih, nggak tahu. Ku lupa. Dan mimpi buruk Iya. pas ayah bagaimana itu mimpi buruknya? Ku lupa. Lupa, tapi pernah Iya. mimpi ditinggalkan ayah? Bukan mimpi yang ditinggal, cuman
pernah mimpi ini ayah yang ini ayah yang kayak mau makan kak, mau apa kan, atau kayak mau kak nak apai, jadi yang kayak lari kak, terus kayak bisa kak terbang terus terbang kak. Tapi itu kayak ngerti kok nggak sih, kalau di mimpi itu kita kayak kalau kalau kita mau selamat itu pasti ada saja pasti anunya kejadiannya. Jadi itu kayak terbang kak, tapi lama sekali kak terbang, kayak harus pakai begini tanganku. Berusaha berarti. Iya berusaha yang kayak kan nggak ada sayap, jadi sayapnya itu dari tangan. Nah, Oke. ini nggak tahu ini serem atau lucu anjir kayak. Tapi bangunku itu yang kayak langsung takut kak. Tapi kayak kalau ku ingat kayak kenapa bisa terbang kak dalam mimpiku begitu. Itu. Pernah lagi yang lain? Pernah juga, itu yang ku ingat, selebihnya ku lupa nih. Ada kakeknya 3 kali 4 kali tuh. Pernah kamu terbangun sambil menangis gara-gara bermimpi buruk? Atau pak menangis dalam tidur? Kalau menangis dalam tidur saya selalu. Tapi kalau dibilang mimpi apa sih tidak tahu mimpi apa. Tapi pas menangis dalam tidur itu, apakah kamu memimpikan ayah saat itu? Tidak tahu karena nggak aku tahu, aku lupa mimpi. Kalau kayak menangis dalam tidur pasti aku lupa mimpi apa kak. Maksudnya menangis terseduh-seduh kayak dalam tidur? Enggak, Oh, enggak. paling yang kayak keluar air mataku banyak sekali yang keluar. Nah, jadi itu ya, mungkin ada sedikit gangguan tidur ini. Kamu suka begadang. Iya mungkin. Oke. Nah, ada enggak periode di mana kamu merasa sangat sedih, tidak bersemangat, atau menarik diri dari orang-orang sekitar? Kadang ada kalanya saya itu nggak mau diganggu sama orang, jadi ya cuma di kamar. Tapi karena saya punya kakak suka mengganggu ketenangan hidup, jadi kalau dia ganggu saya suka marah-marah. Tapi semakin saya marah-marah dia semakin senang, jadi emosi saya jengkel ya, nggak Oke. suka. Tapi pernah kamu merasa sangat sedih, kayak sedih sekali, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada energi untuk ngelakuin apapun, malas berinteraksi dengan orang-orang? Biasa. Pernah ya? Ya, Berapa lama itu fasenya kalau begitu? 1 harian biasa. 1 hari ini, nggak berbulan-bulan atau berminggu-minggu? Oke. Nah, bagaimana Pak lingkungan sosialmu? Apakah kamu menjadi tidak percaya diri karena perselingkuhan ayahmu ini? Tidak sih. Apakah peristiwa ini mempengaruhi konsentrasi atau prestasi akademikmu? Tidak. Bagaimana prestasi akademikmu sebelum perselingkuhan, tahu tentang perselingkuhan itu? Ya standar. Setelah tahu perselingkuhannya, apakah menurun atau makin meningkat? Tengah-tengah. Pasti masih sama, tidak ada Iya. perubahan. Oke. Apakah ada gejala fisik yang muncul setelah itu karena perselingkuhannya? Gejala fisik Kayak sakit kepala kah, nafsu makan menurun, atau gampang sakit? kejadian yang selingkuh tidak. Ada kayak gejala-gejala ini, kayak sering sakit kepala atau kayak gampang sakitnya, imunnya menurun. Iya sih ada. Seperti apa itu? Gampang sakit. Tapi nggak tahu karena dulu rambutku rontok karena banyak pikiran atau karena memang samponya nggak cocok. Cuman ganti-ganti sampo tetap rontok rambutku. Sering rontok rambutnya. Iya. Tadi kamu menyebut sering banyak pikiran ya? Sering stres seperti itu? Iya. Sering stres. Apakah karena perselingkuhan kamu stres gitu? Pernah stres karena perselingkuhan ayah? Tidak. Tidak ya? Pernah overthinking soal perselingkuhan ayah?
Overthinking kayak gimana itu? Kayak berpikiran berlebihan soal apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak. Tidak ya. Oke, nah. Pernah enggak kamu tiba-tiba teringat kejadian perselingkuhan ini di momen yang tidak terduga? Tidak. Nah, pernah enggak kamu merasa marah tiba-tiba tanpa tahu alasannya? Atau kayak gampang sekali tersulut emosi? Biasa. Biasa ya. Nah, kapan biasanya? Entah tuh biasa datang tiba-tiba. Bad mood kayak gitu. Iya. Swing. Nah, pernah enggak kamu merasa malu karena orang-orang sekitar ini tahu tentang situasi keluargamu? Tidak. Pernah kamu ada perasaan kalau kamu merasa berbeda dari teman-temanmu yang keluarganya itu? Enggak. Tidak ya. Pernah enggak kamu merasa pernah enggak kamu memendam semua ini sendirian tanpa bercerita ke siapapun? Pernah. Pas kapan? Kalau lagi ndak mau kak cerita. Hmm? Kalau lagi ndak mau kak cerita. Jadi pendam. Tapi kalau untuk cerita biasanya kamu ke siapa? Ke temanku. Teman ya. Nah, selanjutnya pernah enggak? Apakah kejadian ini itu mempengaruhi caramu bergaul dan berinteraksi dengan orang lain? Enggak. Nah, ada perubahan perilaku sosial? Tidak. Tidak ada ya? Masih sama? Iya. Pernah enggak kamu jadi lebih tertutup? Apakah kamu jadi lebih tertutup atau susah untuk percaya orang lain setelah kejadian perselingkuhan itu? Tidak. Kamu enggak tertutup ya? Tidak. Nah, untuk mempercayai orang lain, apakah kamu menjadi terbuka dengan orang lain? Tidak juga. Enggak tertutup, tidak terbuka. Kalau percaya sama orang lain susah Susah untuk percaya dengan orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan. iya. Nah, bisa. Tidak tahu, kayak tiba-tiba aja karena kayak nggak percaya, bilang pasti bohong, karena ada kalanya juga pasti bakalan berubah ji. Nah, pernah enggak kamu bercerita tentang situasi keluargamu ke teman-teman dekatmu? Atau lebih memilih sembunyikan Ki? Satu orang jika cerita. Si Medina itu? Iya, saya tidak pernah sebut namanya, jadi mana aku tahu. Nah, apakah pernah ada yang menghakimi atau berkomentar buruk tentang situasi keluargamu? Tidak. Tidak pernah ya. Nah, dari pengalaman ini, apakah ini mempengaruhi caramu memandang laki-laki secara umum? Memandang bagaimana? Apakah kamu jadi karena ayahmu, karena kamu lihat ayahmu nih suka sama cewek-cewek toh? Jadi kamu merasa kok ada laki-laki yang mendekat ke kamu, kamu merasa sama aja ya seperti itu. Iya. Ya apa ini? Iya, sama jika bapakku. Kamu merasa semua laki-laki sama seperti ayahmu? Iya. Apakah muncul rasa tidak percaya atau kewaspadaan tertentu kepada laki-laki? Iya. Iya. Bisa diceritakan? Waspada yang kayak nggak bisa kak jelas kayaknya. Waspada bagaimana? Waspada yang kayak waspada kayak tak bisa kak jelas kayaknya. Maksudnya waspada bagaimana ini? Kamu merasa waspada kepada laki-laki? Iya. Atas apa? Kamu takut? Iya. Takut akan apa? Karena sama cowok sama saja. Ya.
Pernah enggak kamu menjalani hubungan romantis? Yay. Pernah. Pernah. Nah, apakah kamu merasakan dampak dari pengalaman ini, perselingkuhan itu di dalam hubungan percintaanmu? Apa? Menghadapi apa? Merasakan dampak dari perselingkuhan kemarin itu ke hubunganmu dengan pacarmu? Kayak diselingkuhi begitu. Pernah? Pernah diselingkuhi? Iya. Gimana akhirnya itu merubah? Ya begitu. Ujung-ujungnya sama-sama lagi. Jadi yang kayak oke. Nah, apakah ada kekhawatiran atau ketakutan tertentu untuk membayangkan hubungan romantis atau pernikahan di masa depan? Iya, ada. Seperti apa? Tidak mau menikah? Ada rasa tidak mau menikah? Iya. Tidak mau menikah atau takut menikah? Takut, karena takut jadi tidak mau. Oke. Nah, bagaimana pandanganmu tentang pernikahan? Apakah ini berarti ragu untuk menikah seperti itu? Iya. Tapi pernah enggak kamu memimpikan kayak kehidupan pernikahan, kehidupan suami istri yang harmonis? Tidak. Tidak. Bagaimana kamu memandang pernikahannya orang tua, kehidupan suami istrinya, ayah dan ibu yang melihatnya sebenarnya? Menyeramkan. Kehidupannya ayah dan ibumu? Iya. Maksudnya menyeramkan? Karena suka berkelahi, terus diselingkuhi. Bagaimana mentalmu pas Muto bilang persini ke ayahmu? Tidak bagaimana. Boleh, maksudnya tidak bagaimana itu maksudnya bagaimana? Tidak ada yang bermasalah dengan mentalku yang kayak stres. Tidak ada cuman biasa saja. Kan misalnya kalau dari hasil wawancara sebelumnya yang saya dapat itu beberapa dampak yang mungkin timbul itu, mereka menjadi menarik diri, kayak hilang kepercayaan dirinya atau malas untuk berinteraksi dengan orang lain, atau prestasi akademiknya menurun dan lain-lain. Kalau kamu sendiri bagaimana? Tidak ada. Tidak ada yang kamu dampak yang muncul itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Kira-kira. Tidak tahu juga. Karena tidak ada. Tidak ada. Kamu tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada. Apakah kamu takut mengalami hal yang sama dengan ibumu? Takut. Iya. Nah, bagaimana tipe pasanganmu yang mengharapkan sebenarnya? Apakah ada pengaruhnya dengan ayahmu yang berselingkuh? Maksudnya yang bagaimana itu? Bagaimana tipe cowok idealmu? Baik, ganteng, kaya, sayang istri, tidak merokok, dan tidak mabuk-mabuk. Itu ya, tipe ideal cowok idealmu ya. Nah, apakah kamu jadi lebih berhati-hati atau justru lebih kaku dalam mempercayai laki-laki? berhati-hati. Apa yang merasakan pas tadi bilang diselingkuh itu? Apa yang merasakan pas diselingkuh itu? Sakit, sama yang kecewa juga. Karena yang kayak terus percaya sama pepatah yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang kalau semisal
ada orang yang bilang biasa kalau semisal ini ayah, ini ada bapak-bapak punya anak cewek, pasti anak ceweknya bakalan kena karma. Oh, mempercayai hal seperti itu. Mm-mm. Apakah ada momen di hubunganmu itu dengan pacarmu sebelumnya atau pacarmu saat ini, dimana kamu tiba-tiba teringat ayahmu? Tidak. Tidak. Apa yang menurutmu paling penting dalam sebuah hubungan cinta? Dari pelajaran yang saya ambil dari pengalaman perselingkuhan yang kemarin. Komunikasi Komunikasi apa maksudnya? komunikasi kalau semisal ada apa-apa kasih tahu saja, kalau ada salah, ada bagaimana, karena percaya itu ndak bakalan nih sama setelah pernah dikecewakan sama satu orang. Jadi ini mempengaruhi ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kan tadi kamu bilang bahwa kamu pernah diselingkuhi. Yang mau saya tanyakan, ayahmu kan berselingkuh tuh. Pasti salahnya Ayah. Tapi menurutmu kenapa bisa ayahmu berselingkuh? Nah, itunya saya tidak tahu. Aku enggak paham. Iya, makanya saya bilang itu kalau memang dia selingkuh karena ada yang salah dari ibu, mending dibicarakan. Makanya yang penting di hubungan itu komunikasi, supaya begitu, supaya kita tahu di mana letak salahnya, kita tahu yang mana bisa diperbaiki. Orang mana dia? Kelihatannya ada orang masuk ya. Apa yang berubah dalam hidupmu cinta setelah berselingkuh? Jadi susah percaya sama cowok. Itu aja, susah percaya sama cowok. Wikipo. Wikipo nih. Wih, cepat kue. Tadi dengar suara-suara? Jadi nanti kalau Kempes kinjo. iya. Oke, lanjut ya. Kamu tadi hal yang berubah tuh menjadi sulit untuk percaya sampai takut untuk menikah. Bagaimana dengan kehidupanmu setelah itu berselingkuh? Apa yang merasa perbedaan dengan orang lain lah, dari temanmu misalnya? Masih ya? Teman-temanmu kan mungkin teman-temanmu ada aja yang nggak mengalami perselingkuhan ayah. Kalau membandingkan dirimu dengan teman-temanmu itu, kira-kira apa yang berbeda? Harmonis. Apanya harmonis?
keluarganya lah. Ya, maksudnya dari dirinya lah, dirimu dengan dirinya temanmu. Dekat. Kalau dari caranya berinteraksi kah atau bagaimana? Nggak ada sih aku rasa. Nggak ada ya. Apakah kamu pernah melampiaskan ke hal negatif dari perselingkuhan itu? Nah, kalau misalnya kita melihat ke belakang ya, apa yang paling mau pelajari dari semua pengalamanmu selain komunikasi tadi? Jangan pernah kasih kesempatan sama orang yang selingkuh, karena selingkuh itu penyakit. Oke. Nah, dari semua yang melalui tadi tuh, apa yang paling membantu kau untuk bisa bertahan dan melewati masa-masa sulit itu? Yang paling membantu tidak ada. Pernah tidak kamu mendapat dukungan sosial dari keluarga atau orang terdekatmu? Tidak. Dan kamu tidak mendapatkan dukungan sosial, kayak support mental gitu, tidak ada? Tidak. Nah, pernah tidak kamu mencari bantuan ke profesional seperti psikolog atau konselor? Pernah. Tentang apa itu? Perselingkuhan, bukan, tentang masalah pribadiku. Kamu tidak curhat soal perselingkuhan aja itu? Tidak. Tidak ya? Oke. Adakah hal-hal yang kamu lakukan secara rutin yang membantu kamu merasa lebih baik? Tidak. Misalnya olahraga, menulis? Tidak. Tidak ada? Tidak. Apakah ada orang tertentu yang paling banyak mendukung kamu dalam proses pemulihan itu? Tidak ada. Kalau kamu membandingkan kondisimu saat pertama kali tahu dengan yang sekarang, apa yang sudah berubah? Tidak ada sih. Nah, bagaimana kamu maknai pengalaman ini dalam hidupmu sekarang? Apakah sudah bisa diterima, masih berat atau masih campur aduk? Terima. Sudah diterima? Hmm. Apanya yang diterima? Kehidupanku. Pasrah kayak gitu. Apakah ada hal yang mengharapkan bisa mengatakan ke ayahmu seandainya bisa? Maksudnya kata-kata yang mau aku sampaikan? Ada Apa? sesuatu. Nah, bagaimana kamu melihat masa depan dalam hal keluarga, hubungan, atau kehidupan secara umum? Hubungan dalam keluarga biasa-biasa aja. Biasa. Nah, kamu punya teman yang maksudnya harmonis di keluarganya? Banyak. Banyak. Menurutmu apa yang berbeda antara kamu dengan teman yang harmonis keluarganya? Tidak aku tahu. Tidak ada. Kamu merasa sama, tidak ada perbedaan? Hubunganmu dengan ibumu sekarang tidak dekat ya? Atau dekat aja atau gimana? Tidak dekat. Tidak. Maksudnya dekat sih, cuman tidak terlalu dekat. Untuk terbuka juga tidak sedekat itu ya? Oke, sebelum ditutup ya, karena saya sebenarnya masih merasa sangat kurang dampak yang bisa saya capture. Bisa tidak kamu ceritakan apa saja dampak yang merasa setelah perselingkuhan orang tua itu? Tidak ada sih. Tidak ada yang merasakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu ada hal yang ingin kamu ceritakan tapi belum sempat saya tanyakan? Tidak. Oke,
Terima kasih banyak atas keterbukaan kamu. Saya sangat menghargai keberanian kamu untuk berbagi cerita yang sangat personal ini. Semua yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Jika setelah wawancara ini ada yang ingin kamu ceritakan atau ada yang membuat kamu tidak nyaman, kamu bisa hubungi saya kapan saja. Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan atau sampaikan sebelum kita tutup? Berhenti kau mengejek. Apa mengejek? Muka. Sebentar itu udah lama ada nih sembarangan lagi. Apakah ada yang mau kamu sampaikan Tidak. sebelum kita tutup? Apakah mungkin? Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.